Tes tes teman-teman, suara saya terdengar? Hmm, Terdengar, Bu. Oke, baik. Kita mulai kegiatan perkuliahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga materi malam ini bisa masuk dan bermanfaat. Kita lanjutkan materi graf kita. Kemarin sudah belajar sampai deklarasi ya di kelas. Bentar, backsound saya ini enggak mengganggu enggak atau aman? Aman, Bu. Nggak kedengeran. Amin. Amin. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita akan belajar. eh, Kalau sebelumnya ini contoh aja ya. Di video juga ada yang online sebelumnya. Ini cuma ilmu saja. Kemudian yang akan kita gunakan adalah yang multilink list seperti ini, di mana jenis listnya sangat tergantung dengan deklarasi ya. Jadi bisa jadi si node-nya yang ini ya, doubling list, bisa singling list, anaknya juga bisa double, bisa single. Jadi tergantung dengan spesifikasi yang diberikan. Kita udah belajar deklarasi kemarin. Nah, kalau ada yang masih ingat, kalau saya bikin note ini berarti secara gambar apa yang muncul, teman-teman? Di multilink listnya. Ada sebuah elemen node, ya, pertama. Kemudian jika ada muncul B, berarti tambah lagi elemen node-nya. Kemudian ketika kita konekkan A dengan B, kalau ini yang tidak berarah ya. Oh, jangan yang tidak berarah deh. Aduh, ada yang berarah nggak ya? Bentar. Kayaknya contohnya ini. Nah, saya cek slide-nya dulu. Ini yang tidak berarah, yang tidak berarah. Oke, kalau gitu. Oh ya, slide-nya ini yang tidak berarah. Oke. Nanti dua-duanya harus dijelasin. Kemarin kita udah belajar yang berarah. Nah, sekarang bedanya apa sih yang sama yang tidak berarah? Kalau berarah itu kan, kalau A panah ke B, berarti A punya anak B. Sedangkan kalau tidak berarah, itu sama aja dengan kayak gini. Jadi, ketika A terkonek dengan B dan dia tidak berarah, artinya dua-duanya saling follow. Ya, teman-teman. Makanya yang muncul adalah child B di A dan child A di B. Kalau berarah, misalkan A ke B arahnya, berarti nanti A cuma punya anak B. Kalau berarah B cuma ke A doang, maka yang B punya anak A saja, yang A nggak punya anak B. Eh, Paham bedanya teman-teman? Antara berarah dan tidak berarah? Paham, Bu. Oke. Nah, oh, azan izin mute dulu.
Oke, teman-teman, kita lanjutkan tes-tes. Ada orang? Iya, boleh, Bu. Oke, sip. Nah, kemarin kita belajar tentang proses memodelkan graf berarah secara logik ya. Kemudian di sini kita belajar graf yang tidak berarah. Nah, bedanya hanya kalau tidak berarah itu harus bikin dua-dua anak gitu ya. Dua-duanya dikasih anak. Intinya gitu. Begitupun ketika dihapus, dua-duanya harus dihapus. Ini contoh ilustrasinya. Oke, kemudian ketika saya hubungkan A dengan C, nih A dengan C, maka yang kita lakukan adalah A bertambah anak satu yaitu C, si C bertambah satu anak yaitu A. Jadi prosesnya ada dua. Kemudian ketika kita hapus koneksi antara A dan C, maka yang kita lakukan adalah mencari parent A, ketemu nih, setelah itu kita cari mana anaknya. Ada nggak anaknya yang mana sih tadi gambarnya? Oh ini. Nah ini ya. Jadi ketika A sama C connect, A punya anak C, C punya anak A. Ketika di disconnect ya, yang C dan A ini hilang. Jadi kita cari A mana, lalu di dalam sini kita cari ada C nggak. Ketika ada kita lakukan pendeletan. Dan di sini ada 3 kemungkinan, bisa delete first, delete last, atau delete after. Kemudian begitu pula dengan C, kita cari dulu, setelah ketemu node C, maka kita searching ke anaknya, ada A nggak? Kalau ada, kita identifikasi apakah dia delete first, delete last, atau delete after. Ketika bertambah node baru, D, berarti kita tinggal create element node, lalu insert last node. Yang di sini ya. Kemudian misalkan kita mau konekkan antara A dengan D. Ada yang tahu jawabannya? Gambar di sini jadi seperti apa? Mengkonekkan A dan D. Berarti si D ada A, Bu. Betul, di D ada A. Hanya itu saja? Terus si A ada D. Betul. Nah, secara gambar yang mau saya sampaikan betul. Nah, secara proses tuh gimana sih? Pertama, karena kita mau mengkonekkan A dengan D, maka kita find A. Setelah ketemu A di node, kita masuk ke anaknya, lakukan insert last. Nah, sebelum di insert last, berarti kita harus create dulu tuh si elemennya. Nih, kita bikin dulu elemennya. Misalkan X. Setelah itu baru kita lakukan insert last seperti ini. Kemudian kita find lagi, kita find sekarang node D-nya, ketemu di sini misalkan. Lalu kita create H, namanya A, yang dipegang oleh X, baru kita lakukan insert last di sini. Jadi gambarnya seperti ini. Hapus, mana ya hapus? Nah, gitu. Ini gambaran tidak berarah ya. Jadi nanti kalau kalian dapat soal cek dulu dapatnya berarah atau tidak berarah. Kemudian ini kalau kita koneksikan B dengan D. Berarti kita cari B ketemu di sini, setelah itu kita cari kita insert last. Masuklah si D. Kemudian kita cari D ada di sini, kemudian kita insert last si B. Seperti itu proses insert. Ketika kita konekkan D ke C juga sama prosesnya, berarti akan bertambah D, anak D, mana sih mouse-nya? Oh ini dia. Oh nggak bisa di itu ya. Bertambah D dan C. Nah bagaimana dengan hapus? Nah contohnya, saya ingin menghapus C dan D. Apa yang dilakukan teman-teman? Logik prosesnya. Maksudnya
jalan C menuju D itu. Berarti ngapain dulu? Bayangin ada orang di sini, posisinya di kondisi awalnya di sini. Dia ngapain? Mau memutuskan hubungan antara C dan D. Dia ngapain? Dia Kan menemukan itu dulu, Bu. betul, menemukan cari siapa? Cari yang mau dihapus. Siapa? Si D. D dan C ya. Ya, benar. D dan C. Berarti cari dulu D, ketemu nih. Setelah itu ngapain? Setelah itu yang kan si C ada di D itu, Bu, Hmm. didapatkannya. Terus si C-nya dihapus. Berarti cari lagi kan? Carilah Cari lagi. lokasi C, gitu ya. Iya, Ternyata Bu. ketemu di sini. Nah, kira-kira ini delete apa ya? Delete last, Bu. Betul sekali. Cirinya apa kalau dia delete last? Kenapa Marshall tahu kalau itu delete last? Jangan secara gambar ya, secara logik. Karena kan si C itu udah yang paling terakhir ya, Bu. Kan Ya, kalau cirinya apa? baratnya si C ini lastnya, kalau si D ini firstnya itu, Bu. Nah, gimana cara ngasih tahu by codingan? Bayangin ini pointernya, nama pointernya adalah X misalkan. Pointer X berada di sini. Apa sih ciri kalau X itu berhenti di elemen yang paling akhir, edge paling akhir? Ada yang tahu? Kalau next X-nya 0, Bu. Betul banget. Jadi jika next X nih ya, yang ini ya, 0 berarti ini terakhir. Kenapa? Karena kalau dia di sini, next-nya dia nggak 0 kan tuh. Kalau dia di sini juga next-nya nggak 0. Jadi nanti kita harus identifikasi dia ini harus manggil delete last age, delete first age, atau delete after age. Karena udah ketemu si C, nah kemudian kita akan cari di C-nya ya. Kan tadi baru dapat D nih, sekarang mau C nih, kita cari ada D nggak? Ada ternyata di sini. Berarti ini sama, delete last lagi. Jadi yang dilakukan ketika menghapus note itu sama kayak menginsert note. Dua kali mencari note pertama yaitu D dan mencari H di dalam note D. Ketika ketemu dihapus, baru cari yang note kedua. Si C yang dicari adalah H kebalikannya. H dengan info note satunya. Ya, jadi ketika di C yang dicari D, ketika di D yang dicari C. Jadi ketika kita memutuskan koneksi silang, ya prosesnya menyilang. Oke, kemudian mana ini eraser? Nih ya. Nah, jadinya seperti ini. C dan D sudah tidak lagi berkoneksi atau bertetangga. Sekarang nih lihat ya. Yang saya lakukan adalah menghapus node yaitu B. Nah, apa yang dilakukan teman-teman? Ini juga otomatis hilang ya. Ini kan tadi ini B. Nah, ini dihapus. Berarti apa yang dilakukan? Logikanya? Berarti kan kalau si B dihapus sudah nggak ada lagi kan, Bu? Nah, berarti gimana cara menghapus B? Bayangin orang itu kondisinya tidak di mana-mana. Pertama dia harus nemuin si ini dulu, Bu, si not si B-nya ini. Oke, berarti kita find node dulu ya. Find node, Ya, Bu. ketemulah di sini. Misalkan nama pointernya X. Setelah itu, Setelah dapat terus si not-nya ini kita hapus, si not B-nya ini kita hapus. nah ini delete apa ya? Delete first, Bu. Masa? First atau
Note yang paling pertama tuh apa di sini? Not Delete berarti delete after. after ya, Bu? Nah, benar, delete after. Jadi yang nanti kita panggil adalah delete after. Pertanyaannya, delete after itu kan butuh satu poin terpenting. Apakah dia? Track Bu. Prek. Nah, ini ada preknya belum? Belum. Nah, karena belum berarti kita harus cari preknya. Prek dari gambar ini siapa ya? Si not A berarti Bu. Betul. Jadi nanti kita ngeloop. Jadi kita pertama prek, kita taruh dulu di sini. Lalu kita loop si prek, geser ya, sampai dia berhenti di kondisi sebelum X. Gitu ya. Jadi while next prek belum X, dia geser. Nah, kebetulan ini baru satu loop, dia langsung berhenti karena nextnya sudah X. Baru deh kita bisa panggil delete after. Dengan memanggil delete after, B hilang, dan otomatis yang ini juga ikut lepas dari list ya. Jadi dia kebawa oleh ibunya. Nah, kayak gini ya. Jadinya setelah B hilang. Nah, pertanyaannya, apakah ini udah tuntas? Apa yang aneh? Si A-nya masih ngandung child-nya B Bu. Nah, betul banget. Karena B udah nggak ada. Harusnya semua H yang semua not yang berhubungan dengan HB itu udah nggak ada. Nah, ketemu kan ini sama ini. Ini harus dihapus. Nah, pertanyaannya, logikanya gimana sih nyari tahu siapa saja not yang punya koneksi ke B? Gimana caranya? Bayangin ini ada orang dengan posisi nggak ngapa-ngapain. Apa yang dilakukan? Pertama dia nemuin si not A-nya dulu, Bu. Maksudnya Oke. dia ngecek si not A-nya ada B apa? Nah, good. Jadi pertama, kita akan membuat pointer X atau si orang ini start ya, di start. Setelah itu, kita akan bikin pointer kedua di sini. Misalkan ini jangan X deh, N ya, node. Terus ini E. Kita assign. Jadi ada dua orang yang akan bekerja. Orang pertama namanya N, orang kedua namanya E. N tugasnya adalah menelusuri node, sedangkan E adalah tugasnya menelusuri edge dari node saat ini. Si N pertama di elemen pertama yaitu A, kemudian si E akan masuk ke first child-nya. Baru deh dia looping dan mencari di mana B. Ternyata ketemu B-nya di sini. Berarti kita selanjutnya setelah ketemu B ngapain? B-nya itu kita hapus, Bu. Nah, pertanyaannya, ada berapa kemungkinan lokasi B? Kalau yang ini delete apa yang dipanggil? Itu delete first ya, Bu. Dari Delete, betul first. banget. Delete first age ya. Delete first ada dua jenis sekarang. Ada delete first node atau delete first age. Berarti ini delete first age. Tapi kalau B-nya ternyata ada di paling bawah, berarti kita panggil apa? Delete last. Delete last age. Ya. Kalau dia tidak di terakhir, tidak di awal, berarti kita panggil delete after age, di mana kita harus bantu cari preknya. Setelah itu, setelah ketemu nih, berarti udah ketemu. Berarti ini kan kita hapus. Setelah itu ngapain? Dicek lagi, Bu, selanjutnya. Si C Siapa? ada si C. Next. Siapa yang geser? Si X-nya ini. Si X not ini geser ke si N kali ya, not. N ya. Ah, iya itu. Nah, Si berarti lain. N ke sini. Ya, Setelah itu C. ngapain? Terus fungsi si yang bawah ini, Bu, yang selanjutnya untuk Edge ini ngecek kalau Oke. si C itu ada B atau enggak. Betul. Jadi kata N, silahkan telusuri. Ternyata pas ditelusuri tidak ada B. Setelah itu ngapain? Kalau nggak ada B berarti dia lanjut ke not selanjutnya, Bu. Ya, kita lanjut ke sini.
Setelah itu E diassign lagi ke first child dari N. Setelah itu E-nya jalan-jalan ke bawah, ternyata ketemu di sini dan ternyata next age-nya ini 0. Next age dari E itu 0 karena 0 berarti kita panggil delete last age. Gitu. Setelah itu selesai deh. Nah, hilang mereka. Nah, jadi ini kondisi proses yang harus dilakukan. Jadi saya ulangi teman-teman, ketika kita ingin menghapus node itu nggak cuma satu tahap. Jadi ini mau saya kemana? Oh ini. Jadi ketika kita menghapus si B, maka tahap pertama kita cari dulu si B di parent atau di node. Setelah ketemu, kita identifikasi dia delete apa ya, delete first, delete last, atau delete after. Kalau delete after, maka kita harus ngeloop untuk mencari preknya. Baru kita bisa panggil delete after. Setelah itu, apakah selesai? Belum, karena B-nya hilang, tapi koneksinya masih ada. Sehingga yang kita harus lakukan adalah menelusuri semua node dan kita cek edge-nya. Jadi kita butuh 2 pointer. Pointer pertama yaitu N yang akan dia menelusuri sampai node-nya habis. Dan kita akan butuh pointer edge yang akan menelusuri edge dari setiap node. Nah, ketika ketemu si B, maka yang dilakukan adalah mengidentifikasi ini mau manggil delete apa ya, delete edge apa. First, last, atau after. Kemudian geser N lagi, cari B, kalau nggak ada di next lanjut. Setelah itu dicek ada B, diidentifikasi lagi, ini delete apa ya, delete edge apa. Nah, karena di akhir, maka ini delete last edge. Baru deh proses itu tuntas. Gitu. Yang berarah kerjanya 2 kali lipat ya, karena kan sifatnya fallback ya, fallback. Nah gitu. Miss Ibu mau tanya boleh? Boleh? Yang tadi itu saya masih bingung buat nentuin si pointer E-nya itu dia bakal nyari apa child-nya itu um, Hmm. misal mau nyari yang B itu kita di codingan tuh tahu dari mana kalau bisa ketemu B itu di awal, di tengah atau di akhir gitu Bu. Oke. Contoh ya, contoh misalkan saya tambahkan di sini misalkan saya cari gambar yang masih utuh aja. Nah, ini ya. Nah, misalkan nih saya mau mendisconnect A dengan C ya. Saya mau bukan A dan C. Atau sama aja lah ya. Intinya bagaimana kita tahu ini harus manggil delete first edge, delete last edge, sama delete after edge, benar nggak? Maksudnya itu bukan? Iya Bu, ya. Oke. Ini juga berlaku logiknya kalau kita mau delete node ya. Delete node itu kan di parent sama, kita harus identifikasi ini dia posisinya di depan, paling belakang atau di antara. Nah, gampangnya misalkan nih saya mau mendisconnect antara A dengan C. Berarti kan tahapannya kita cari dulu A, ketemu node-nya di sini. Lalu kita akan mencari si C. Nah, ketika dia mencari, ternyata ketemu di sini. Nah, bagaimana kita tahu harus manggil delete apa? Pakai logikanya, ketika dia di elemen pertama, misalkan di sini ya. Misalkan yang kita mau disconnect tuh A dan B deh. Apa ciri-ciri bahwa ini berhenti di elemen pertama? Ada yang tahu nggak? Kenapa, Bu? Apa ciri-ciri bahwa pointer age itu berhenti di elemen anak pertama atau edge pertama dari sebuah node, sehingga kita harus manggil delete first. Berarti syaratnya harus si child-nya harus C Bang Bu, kalau mau berhenti si pointer E-nya. Bukan, kalau kita bikin if, bentar mana? Misalkan gini, kan kita akan mengidentifikasi seperti ini ya. If
Misalkan kita mau mengidentifikasi apakah ini memanggil delete last. Apa sih ciri kalau kita manggil delete last? Misalkan si E-nya berhenti di sini. Nah, ini kan delete last nih. Apa cirinya bahwa ini harus manggil delete last? If bla bla bla, maka yang kita panggil adalah delete last age. Oh, berarti kalau mau manggil delete last, next child-nya harus null. Next apa? Next child-nya yang D ini misalnya. Ya, berarti kan next age ya. Next age. Next age dari E. Ya kan? Sama dengan null. Maka yang kita panggil delete last age. Else. Masih ada dua kemungkinan, berarti kita butuh if. Mana yang lebih mudah mengecek after atau first? First. Contohnya kalau E itu posisinya di sini. Nah, kira-kira apa? If apa ini? If next age E tidak sama dengan null. Bukan. Kalau kayak delete after juga sama, tidak sama dengan null. Nah, clue. Misalkan saya taruh pointer Z di sini. Apa ciri bahwa Z itu sedang berada di elemen paling pertama? Nah, cirinya ketika Z menunjuk elemen yang sama dengan start. Karena start pasti menunjuk elemen pertama. Benar nggak? Jadi if Z sama dengan start, oh tandanya Z ada di paling depan nih. Gitu. Berarti kalau yang ini, jika E menunjuk elemen yang sama dengan pointer ini. Masih ingat nama pointer ini? Kita geser ke atas. Pas kemarin kita ini deklarasi, ingat nggak? Kok nggak ada di sini? Ada. Oh, nggak ada. Oh, nanti. Ini baru logic. Masih ingat nggak? First age. Pointer ini namanya first age. Yang ini apa? First node. Yang ini? Node ada 3 kan? Nah, yang ini apa? Yang ini apa? Yang Yang ini apa? pertama itu Bu info. Betul. Yang Terus ini? yang kedua itu first age sama yang ketiga itu next age. Next age? Masa next age? Yang Nih. ketiga. Next node berarti, Bu. Ya, next node. Next node. Sorry. Betul. Ya. Sorry. Jadi ciri kalau kita bisa memanggil delete first age kalau E sama dengan first age dari pointer N. Gitu. Baru deh kita panggil delete first age. Else-nya berarti udah pasti kan delete after. Nah, tapi kalau delete after, kita cari dulu preg-nya. Nanti ada codingannya lengkap banget teman-teman di slide ini. Ini yang penting logiknya nyampe dulu. Menjawab, Mas? Iya, Bu, menjawab. Sip, paham lah. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi sampai sini ya kita. Jadi kita udah belajar disconnect. Belajar connecting dulu. Belajar menambah node. Kemudian belajar mengkoneksikan dua buah node pada graf tidak berarah. Kemudian kita menghapus koneksi dari dua buah node graf tidak berarah. Kemudian kita menghapus node dari graf tidak berarah. Ini ya contoh lainnya. Oh, ini yang terakhir tadi ya. Nah, ini, nah ini deklarasi struktur data grafnya. Yang kemarin kita pelajari di kertas yang saya bagikan juga ada, teman-teman bisa melengkapi. Jadi type info type node, kalau kemarin di kelas kita nggak pakai info type ya. Jadi misalkan kita ini karena char ya, berarti ini char.
Kalau ini mahasiswa berarti mahasiswa, tinggal tambahin type mahasiswa. Yang info type edge juga ini karena kebetulan sama, berarti sama-sama char. Kalau mahasiswa, yang ini mahasiswa berarti ini mahasiswa, kalau ini mata kuliah berarti ini mata kuliah. Kemudian jangan lupa karena ada dua jenis pointer ya, yang ke node dan yang ke edge, berarti kita harus mendefinisikan dua buah ADR. Di sini ADR node sama ADR edge, di mana ADR node itu pointer to element node, sedangkan ADR edge itu pointer yang men-save atau menuju ke ADR edge. Salah ini pointer to ADR edge. Di escape dulu, salah nih. Ada yang tahu nggak salahnya apa? Harusnya apa nih? ADR edge itu pointer to apa? To element edge, Bu. Betul. Udah, saya perbaiki. Bisa di save nggak sih? Oh, udah. Oke, kemudian kita mendeklarasikan si kotak pertama ya, kotak-kotak node ini ada 3 kotak. Kalau dia single, infonya info type node ya ke sini. Kemudian first edge yang kotak kedua ini nih, berarti kan dia pointer ke edge, berarti pasti ADR-nya bukan ADR node tapi ADR edge. Kemudian ada next node yang ke kanan, karena dia menunjuk ke elemen node, berarti ADR-nya ADR node. Kemudian jangan lupa kita deklarasikan juga kotak-kotak edge ini yang di bawah ada 2 kotak. Kalau single berarti infonya adalah info type edge. Yang ini. Kemudian jangan lupa kotak kedua ini namanya next edge. Karena dia menunjuk ke edge lagi berarti dia ADR edge. Dan yang terakhir pamungkas adalah mendeklarasikan si grafnya itu sendiri, di mana graf ditandai oleh start. Karena start ini pointer yang menuju ke elemen node ya, ke 3 kotak ini, berarti dia ADR. Itu yang kita pelajari kemarin di kelas. Bedanya yang latihan itu teman-teman belajarnya di multilink list. Jadi ini sama-sama multilink list, hanya beda penggunaan aja. Sekarang kita lagi bahas graf yang menggunakan multilink list. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, kita udah bisa deklarasi, kita udah bagus nih logik berpikirnya bagus, mau nambah node, mau nambah koneksi, mau ngapus koneksi, mau menghapus node, sudah oke Bu, kami udah kebayang. Deklarasi juga udah nyambung. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana kalau saya mau ngebuat graf nih, ngoding. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapannya adalah yang pasti bikin ini dulu ya di graph.h-nya. Setelah kalian membuat deklarasi struktur data di graph.h, selanjutnya kita harus menyiapkan function prosedur yang memang dibutuhkan oleh si graph agar bisa menyimpan data dan memproses data. Pertama, yang paling pertama wajib ada adalah create graph. Create graph itu sama kayak create list, teman-teman. Ngapain sih dia? Hanya menulkan pointer start aja. Ya, kebayang ya, hanya melakukan proses penulan ke pointer start. Kemudian kita tahu ketika kita mau bikin node nih, mau bikin node seperti ini, di multilink listnya kan berarti kita bikin yang seperti ini. Nah, misalkan A. Setelah itu kita insert ke dalam graph sehingga nanti si A akan menjadi elemen node pertama di graph. Ada 2 proses tuh, meng-create dan menginsert. Nah, ini yang dinamakan create node atau alokasi node ya, sama. Ya, jadi membentuk kotak 3 atau kotak 4 tergantung deklarasi. Alokasi edge berarti bikin yang si anaknya. Itu. Kemudian kita juga kan harus menginsert ya, kayak tadi udah bikin node-nya tapi belum diinsert ke graph, dan insertnya itu insert last. Itu kita sebut dengan add new node ya, insert last di list parent atau list node. Kemudian kita juga paham banget tadi di proses tadi kita mencari kan, masih ingat tadi orang mencari node di mana si B gitu, baru kita telusuri anaknya. Artinya kita butuh proses find node, yaitu mencari alamat dari node tertentu. Nah, kemudian kita ingat juga tadi ketika kita mau melakukan koneksi, kita kan menambahkan edge ya. Misalkan A mau dikoneksikan dengan B. Nah, ketika grafnya tidak berarah, berarti yang kita lakukan adalah nanti di A akan punya anak B dan di B punya anak A. Nah,
proses menambahkan anak ini adalah insert last age. Jadi semua anak itu ditaruh di paling akhir terus. Jadi nggak butuh insert first, nggak butuh insert after. Setelah itu kita juga tahu bahwa yang paling urgent dari proses di graph itu selain membuat node adalah yang paling urgent ya, connecting, mengkonekkan dua buah node. Nah, ini yang kita lakukan kan sebenarnya ya tadi ya insert last child pada dua elemen parent ya, yang ini nih. Jadi kayak memanggil yang ini, kita panggil yang ini, kita butuh ini juga kan, kita cari dulu nih. Karena yang dikoneksikan hanya dua node. Jadi kita harus cari node-nya posisinya di mana. Gitu, baru kita lakukan insert last edge. Berarti isi connecting ini sebenarnya hanya memanggil dua proses ini dua kali ya. Kenapa dua kali? Karena dua-dua node ini harus beranak ya. Dua-duanya harus melahirkan. Kemudian kita juga bisa melakukan delete edge tadi ya. Nah, karena kita akan kita butuh delete edge ketika akan melakukan disconnecting ya. Nah, di sini delete edge hati-hati. Di sini kita melakukan identifikasi. Ini delete edge-nya di first, di last, atau di after. Jangan lupa juga delete first edge harus dibuat juga kan berarti karena kita panggil. Delete last edge juga harus dibuat karena kita panggil. Dan delete after edge juga harus dibuat karena akan dipanggil. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan disconnecting yang tadi ya, menghapus hubungan antara dua buah node. Apa sih yang dilakukan? Nah, kerasa banget tadi. Pasti kita find node, setelah itu kita delete si node-nya, nih yang bawah nih ya, proses delete node. Setelah delete node ternyata nggak berhenti sampai situ. Kita juga harus mencari si edge B tadi, ingat ya, kita cari si B di semua node. Baru kita lakukan delete edge. Sehingga di disconnecting itu pasti ada proses pemanggilan find node, delete edge, delete node. Oh, ada yang kurang di sini. Ada yang sadar nggak? Apa yang kurang? Yang kurang apa? Tahu nggak? Yang kurang apa ya, Bu? Ah, masih ingat nggak kita kalau mau mendisconnect itu kan berarti kita cari dulu parentnya, baru kita cari apanya? Cari si edge-nya, Bu. Betul, kita belum buat find edge. Nah, mencari edge pada node or parent tertentu. Oke. Nah, berarti sekarang saya mau tanya, coba logikanya nyambung nggak nih ya? Berarti kalau memanggil disconnect atau di dalam disconnect itu kira-kira, oh saya bikin angka deh biar gampang. Angka aja. Oke. Jadi kalau mau mendisconnect, tolong sebutkan proses nomor berapa saja yang terlibat. Disconnect nih. Bayangin mau mendisconnect A dan B. Mana sih oh ini? A dan B mau kita disconnect. Nah, apa saja yang terlibat? Kalau menurut saya yang terlibat, ini Bu yang pertama si find node-nya dulu. Good. Find node, terus delete node sama delete edge-nya. Find node dulu. Kenapa harus delete node, Mas? Karena mau disconnecting. Oh, nggak mau ngapusin. Bukan Cuma ngapus node. disconnect aja. Bukan ngapus node. Kita cuma disconnect aja. Berarti apa? Ya, find node. Di find node, bayangin. Langsung yang di kepala teman-teman adalah bayangin gambarnya. Misalkan gambarnya kayak gini.
Pasti udah kebayang kan kalau si A ini mungkin punya banyak anak. Si B juga mungkin punya banyak anak. Nah, find node, kita mencari node A. Ketemu. Setelah itu ngapain? Kita mencari HB kan? Berarti find H. Iya, Berarti mencari F. setelah ketemu find H, oh ketemu nih di sini. Terus delete H, Bu. betul banget, delete H. Delete H memanggil 3 delete lagi ya. Nah, jadi jangan jangan lupa membuat delete first H, delete last H, dan delete after H. Apakah selesai? Belum, Bu. Nah, find node lagi ya, yang B, lalu find H lagi untuk mencari si A, ketemu, baru delete H. Jadi nomor 5, 8, 10 ini dipanggil 2 kali. Karena ini tidak berarah. Kalau berarah cukup 1 kali. Ada yang tanyakan? Aman? Ini memang butuh konsentrasi dan memfollow sejak awal materi ya. Karena kalau enggak pasti ngulang gitu. Nah, ini teman-teman, saya akan jelaskan secara detail semua algoritmanya. Pertama, prosedur create graph. Kita akan diberikan sebuah graph namanya G. Ingat nggak tadi? Create graph itu hanya menulkan si start. Ya udah deh, tinggal start G, di assign 0. Nah, secara gambar ini yang terjadi. Itu create graph. Kemudian alokasi node atau create node, berarti kan kita diminta untuk membuat ini nih, yang kanan. 3 buah kotak, kalau single, kalau double berarti 4 buah kotak, di mana di dalam infonya sudah berisi data. Entah data mahasiswa, kayak data apa, terserah sesuai dengan kasusnya. Maka di parameternya pasti diberikan data yang akan kita masukin ke dalam sini. Nah, di sini namanya info node. Yang tipenya info type node. Dikarenakan yang dihasilkan adalah sebuah elemen node, ya pasti elemen itu wajib kudu harus ya dipegang oleh sebuah pointer. Makanya returnnya adalah sebuah pointer yang men-save elemen node, yaitu ADR node, bukan ADR edge, bukan ADR doang. Ya. Nah, gimana proses di dalamnya? Pertama, kita bikin dulu pointer P yang tipenya ADR node. Nah, bayangin apa yang terjadi ketika kita buat P, berarti ada P tapi dia belum ngapa-ngapain. Nah, diem doang nih. Kemudian agar si P men-save 3 kotak elemen node ini, maka yang kita buat adalah sintaknya P sama dengan new ELMT node. Ini sesuai dengan deklarasi yang di awal. Berarti sekarang yang terjadi adalah si P, nih si P sudah men-save elemen node. Nah, masa ini masih kosong, masih kosong, masih kosong. Berarti yang selanjutnya kita lakukan adalah mengisi kotak pertama dengan info node yang diinginkan. Jadi kalau di sini ada nama Joko, berarti nanti Joko masuk ke sini. Caranya gimana? Berarti kotak ini namanya info dari P. Info dari P kita assign dengan info node. Masuklah si info node ke sini. Selanjutnya kita tinggal menulkan yang ini dan yang itu. Kotak ini namanya first edge dari si P. Berarti first edge P kita assign node. Kotak yang ketiga ini adalah namanya next node. Next node-nya kita nulkan, berarti sintaknya next node di assign node. Setelah selesai gambar menjadi seperti ini, karena ini function, wajib di return. Apa yang kita return? Karena return type-nya adalah ADR node, berarti si pointer. Dan yang kita butuhin emang pointernya ya. Berarti kita return si P. Itulah proses melakukan create node atau alokasi node. Ada yang ditanyakan? Cukup masuk akal? Menghasilkan gambar yang ini nih, yang sini. Cukup paham, Bu. Sip, Bu, lanjut. Ya, mau boleh, ini, Bu. boleh. Berarti beda kalau alokasi not sama edge itu bedanya cuman si alokasi edge itu nggak perlu pakai first edge lagi ya. Betul, karena memang di Edge itu cuma ada 2 kan, tempat naruh info Edge dan next-nya doang kan? Gitu. Betul banget.
Jadi kalau logiknya udah nyambung ya teman-teman, kalau nanti saya kasih soalnya, ternyata age-nya itu bukan singling list, tapi doubling list nih, kayak gini. Ini info age. Kalian nggak usah pusing, berarti ini pref, yang ini next. Gitu ya. Jadi nanti tinggal tambahin di sini. Pref not, diassign null juga. Itu ya. Sama kayak alokasi not. Ternyata notnya bukan single, tapi double. Berarti kotaknya 4. Berarti jangan lupa ininya juga dinolkan. Tinggal tambahkan first. Pref dari not diassign null. Pref not diassign null. Ya, ini contoh soal, contoh codingan kalau dia sama-sama single, baik parent maupun baik node maupun elemen H-nya. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup mudah ya. Semoga nggak usah dihafal teman-teman, karena saya yakin yang bisa jawab tadi itu ya Marcel dan ntar saya nebak Janur. Namanya siapa? Itu bukan. Salah, Bu. Oh, Falah. Falah kemarin masuk nggak, duduk di mana ya? Yang depan Saya bukan? duduk paling depan, Bu, yang Ah, full. iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, saya yakin nggak usah dihafal, tapi dimasukin logika, jangan dihafal ya. Bagi yang belum masuk logika, berarti teman-teman butuh waktu merenung berapa, 2 jam lah minimal untuk bisa memahami ini. Nanti nextnya tuh, wah itu udah di luar kepala banget lah, kayak Marcel dan Falah gitu ya, di luar kepala banget. Semoga nggak jauh-jauh di luarnya ya. Lanjut. Setelah kita bikin alokasi not, berarti kita udah bisa bikin kotak 3, kemudian kita bikin alokasi H, berarti kita udah bisa bikin kotak si H. Selanjutnya adalah, yang kita lakukan adalah menambahkan si not. Masih ingat ya, add new not itu insert last. Jadi contohnya, misalkan saya punya graf, baru cuma punya not A. Sekarang saya mau tambahin not B. Maka yang dilakukan adalah kita create not dulu, atau alokasi not dulu, muncullah tuh si elemen B. Nah, berarti kan tinggal dikonekin ke sini. Nah, ini namanya insert last. Gitu ya. Pasti dikasih tahu grafnya yang mana dan pointer dari si B itu sendiri, yaitu P. Nah, kita akan mulai, ada 2 kemungkinan kan ya, bahwa dia kosong atau tidak kosong. Jika kosong berarti cirinya startnya si G 0. Kalau si startnya 0, artinya belum ngapa-ngapain, terus si B mau masuk, ya udah tinggal gini aja kan, tinggal dipegang. Berarti sintaknya adalah start G diassign ke pointer P. Ya, diassign ke pointer P. Tapi kalau dia tidak kosong, berarti kita harus mencari elemen terakhir. Baru kita yang jelaskan. Jadi bayangkan di sini ada A, di sini ada B, dan ada C. Artinya di graf itu sudah ada 3 node. Terus mau nambah si D. Yang kita lakukan adalah mencari mana elemen paling akhir, yaitu C ini. Gimana caranya? Kita butuh bantuan satu buah pointer key, di mana key adalah ADR node, karena dia akan berjalan-jalan di elemen node. Kita buat key mulai dari paling pertama, maka sintaknya key sama dengan start dari G. Kemudian kita kan ingin si G bergeser, berulang-ulang, berarti kita akan membuat perulangan. Di mana proses yang kita ulang-ulang itu si key-nya bergeser. Ya, key bergeser ke next node dirinya sendiri. Ya, karena key-nya lagi di sini, dia disuruh bergeser ke next-nya dia, berarti ke sini. Kemudian disuruh geser lagi ke next-nya dia, berarti ke sini. Nah, gimana caranya nih biar ini nggak usah geser lagi? Maka kita harus bikin looping di mana key akan terus bergeser selama belum menemui kondisi seperti ini. Jadi kita tulis while next node key-nya belum null. Nah, ini contohnya ya, next node key ini belum null. Ini belum null. Oh, ini udah null. Berarti kita bikin sintaknya lawannya. While next node key belum null, yang kita lakukan, kita geser si key. Ini akan diulang-ulang terus hingga kondisi di mana next node-nya sudah null nih ternyata. Karena ini jadi false, maka berhenti. Sehingga setelah while selesai, posisi pointer key sudah ada di paling akhir,
Tugas kita hanya ngonekin aja ke seperti ini. Nah, sintaknya adalah next node dari key diassign ke P. Ini ya, sintaknya seperti ini. Ini insert last biasa yang teman-teman sudah pelajari di CLO1. Ada yang tanyakan? Aman? Lanjut? Aman, Bu, lanjut, Bu. Oke. Kalau nanti teman-teman mulai nggak fokus, ngantuk, atau apa, nggak apa-apa ya. Nanti video ini semoga sebenarnya video yang dari Bu Hani juga udah lengkap ya penjelasannya, videograf. Tapi nanti saya usahakan sebanyak mungkin algoritma yang bisa saya bahas di video ini. Oke, ini ya yang terjadi. Nah, itu untuk add new node. Artinya add new node itu melibatkan insert last intinya. Diasumsikan node-nya sudah sudah ada. Kemudian proses selanjutnya find node. Nah, ini juga sama ya, ini CLO1 ya, CLO1 teman-teman. Mencari node di sebuah graf di mana yang dicari adalah di variabel data. Jika ketemu, maka returnlah alamat dari node tersebut, yaitu ADR node. Apa yang kita lakukan? Seperti biasa, teman-teman, kalau saya sarankan selalu menggambar agar kalian terbayang. Misalkan node yang saya cari adalah X. Ya, berarti kita butuh bantuan satu pointer, yaitu N, yang akan mencari di manakah si X. Ada dua kondisi, bisa jadi grafnya kosong ya, belum ada node, berarti jika startnya G. Start G 0, berarti yang kita return adalah 0. Ya, ngapain nyari, udah nggak ada node-nya juga. Atau ketika dia nggak 0, maka yang kita lakukan adalah kita panggil pointer P, oh ini pakainya P. P ini adalah ADR node yang akan bertugas mencari di mana sih si data yang kita cari. Misalkan data itu adalah X ya. Berarti P akan terus bergeser. Yang diulang-ulang itu kan bergeser nih. Nah, selama belum ketemu dan node-nya masih ada. Ya, contohnya misalkan P ke sini, apakah ini X? Bukan, P bergeser. Apakah masih ada node? Masih. Apakah ini X? Bukan. Bukan, berarti geser. Apakah masih ada node yang di save? Ada. P-nya belum 0 ya. Apakah ini X? Oh iya X, berhenti. Ya, itu ilustrasinya. Namun namanya juga mencari, ada dua kemungkinan, ketemu atau tidak ketemu. Contoh tidak ketemu adalah misalkan yang dicari adalah node Z, ya, node Z. P start dari awal, apakah ini ada elemennya? Tidak nol? Ada. Apakah ini Z? Bukan, geser. Apakah ada elemennya? Ada. Tidak nol dia ya. Apakah ini Z? Bukan, geser. Apakah ini ada elemen? Ada. Apakah ini Z? Bukan. Bukan. Lanjut, P-nya T. Apakah ini ada elemen? Ada. Apakah ini Z? Bukan. P-nya bergeser ke next. Nah, next-nya kan 0 nih. Berarti P juga ikutan 0. Apakah ini ada data? Enggak. Berarti berhenti. Berarti dia berhenti karena enggak ada datanya. Cirinya dia 0. Sehingga proses pergeseran itu dilakukan jika memang node-nya masih ada dan data yang dicari belum ketemu. Ya gampangnya teman-teman akan terus mencari sesuatu yang kalian ingin cari sampai sesuatu yang ingin cari itu ketemu atau kalian udah nggak bisa nyari lagi gitu ya. Contohnya meninggal gitu ya, mencari, saya ingin cari harta, hartanya ketemu berhenti ya. Tapi kalau nggak berhenti-berhenti ya meninggal gitulah ya. Gampangnya, aduh maaf ya ilustrasinya nggak nyambung, tapi intinya seperti itu. Dan ini algoritma ya, algoritma ini diajarkan di Pengpro, Alpro ya. Jadi udah logiknya harusnya udah nyampe, tinggal kita koneksikan dengan struktur data list. Jadi selama info P tidak sama dengan data, ya kan ketemu kalau info dari P sama dengan data. Dan next node P-nya tidak sama dengan harusnya bukan next node P ya. Ini harusnya, nah P tidak sama dengan 0. Jangan next node ya, saya ganti sekarang aja. Oh nggak apa-apa. Kalau yang ini,
dia berhentinya nggak di akhir, dia berhentinya di sini. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Pas di sini dia berhenti, artinya udah data paling terakhir. Baru deh dicek, jika info node paling saat ini dari P adalah data, berarti yang kita return si P. Berarti ketemu ya, contoh yang dicari adalah X tadi. Berarti kan P berhenti di sini. Berarti ketika while-nya berhenti, karena sudah ketemu ya, karena yang ini udah false, karena sudah sama dengan data, maka yang di return adalah alamat. Tapi kalau info node P, misalkan kayak tadi, P berhenti di paling akhir, dan ini bukan X yang dicari, berarti yang kita return adalah si null. Itulah logic function find node. Saya cuma nge-refresh aja ya teman-teman, ini mah udah diajarin oleh Bu Hani ya harusnya. Kalau ada yang mau tanya boleh, kalau tidak ada kita lanjut. Selanjutnya adalah insert last age pada parent tertentu. Nah, kita butuh banget ya. Jadi karena namanya juga insert last age pada parent tertentu, berarti parentnya harus diketahui alamatnya yang mana. Kayak tadi tuh, di node A mau diinsert anaknya adalah C. Berarti A-nya harus diketahui dulu mana lokasinya. Makanya kita panggil find kan ya. Nah, diasumsikan kita udah ketemu posisi si A, jadi tinggal menginsertkan. Makanya di sini ada si graf, kita butuh grafnya. Kemudian kita butuh alamat si parentnya atau node-nya. Dan kita juga butuh si ini iya, si edge yang akan kita insert ya. Kayak gini contohnya. P-node udah diketahui, kita juga udah dikasih PH-nya, tinggal kita konekin ke sini nih. Nah, gimana caranya? Ya, sama, itu insert last edge kayak tadi konsep insert last node. Pertama kita cek dulu, jangan-jangan ini nol nih, nggak punya anak. Kalau nggak punya anak gampang ya, kita tinggal konekin langsung. Berarti if p-node dari enggak. If oh salah. If p not null tuh maksudnya si node aja nggak ketemu gitu ya. Bisa jadi cari dong parentnya X. Ternyata X nggak ada. Berarti dia null kan. Karena nggak ketemu ya ngapain ditambahin anak. Lah bapaknya nggak ada masa anaknya ada. Ya udah di output kan no tidak ditemukan. Yang kedua adalah ketika ternyata dia nggak punya anak. Jadi node-nya ketemu tapi dia belum punya anak. Makanya kita lakukan tinggal mengkoneksikan first ini ke age ini ya. Bayangin aja dia ini misalkan dia nggak punya anak nih. Oh, ini kurang lagi gambarnya. Soalnya dia nggak punya anak nih, berarti tinggal langsung koneksi sini aja. Maka first age dari p-node dia send ke ph. Yang terakhir jika dia anaknya banyak. Karena ini setelah, maka kita butuh pointer teman-teman yang mencari mana elemen terakhir. Jadi pertama kita butuh bantuan pointer P kita assign ke elemen pertama, berarti sintaknya P di-assign ke first edge dari P-node, karena panah ini namanya first edge. Jadi P ini menunjuk ke arah yang sama. Baru deh kita ngeloop. Nah, while next edge P belum null, karena kita ingin mencari elemen terakhir. Elemen terakhir cirinya adalah next-nya dia null. Berarti selama belum ketemu next P yang null, maka kita geser si P. Sehingga nanti P akan berhenti di elemen terakhir. Udah deh, habis itu tinggal konekin aja. Cara konekinnya gimana? Ya udah, pointer ini namanya apa? Pointer ini namanya next edge dari P akan kita assign ke sini. Berarti ke PH. Selesai, itu proses insert last edge. Intinya mah sama aja kayak insert last pada umumnya, hanya bedanya ini mah di anak gitu ya. Isi mau tanya, Bu. Boleh? Yang slide sebelumnya tapi bukan yang ini. Boleh. Oke. Yang ini tuh dia ada menyatakan data itu yang while info not P tidak sama data itu maksudnya gimana tadi? Oh Saya ya, masih kurang. oke. Jadi gini, misalkan nih kita punya node seperti ini, yang kita, oh entar, anggap aja ada anaknya ya. Terus ini ada Z, ada K, ada O misalkan. Nah, yang kita diminta mencari adalah misalkan huruf O. Maka yang kita lakukan adalah
assign P dulu kan, P yang bertugas mencari. Nah, apa sih cirinya bahwa oh ini datanya ketemu? Kita bandingin ini kan, apakah ini data yang dicari? Gitu. Kotak ini namanya apa? Info. Berarti kalau info not dari P sama dengan data, artinya apa, Mas? Berarti infonya itu sama dengan data yang dicari gitu. Berarti ketemu apa nggak ketemu? Ketemu berarti. Nah, berarti ini lawannya. Jika belum ketemu. Contohnya ini. Info not P yaitu Z. Sama nggak dengan O? Itu data. Sama nggak? Beda, Bu. Kalau beda berarti geser nggak? Geser dia. Nah, gitu. Jadi ini nama lainnya adalah tidak, belum ketemu. Bukan tidak, belum ketemu. Gitu. Karena ciri ketemunya kalau info not P saat ini itu sama dengan data. Contohnya nih, P-nya udah ada di sini. Info not P sama data sama nggak? Sama. Karena sama, berarti ini false kan? False juga. Terus next note-nya kan juga udah nol, berarti Heeh. false juga. Kalau false, loopingnya berhenti atau nggak berhenti? Loopingnya berhenti, lanjut ke perulangan. Betul. Lanjut ke percabangan di sini, dicek apakah info not P sama dengan data. Ini double ya sama dengannya. Aku banyak typo nih. Ini sama nggak dengan data? Sama kan? Sama. Karena sama ya udah kita balikin, ketemu nih di P nih. Jadi si P dikembalikan ini loh lokasinya. Tapi kalau ternyata di sini bukan O, misalkan X, sama nggak? Berarti info P dengan data. Beda dong, Bu, berarti. Nggak sama, berarti else-nya kan? Berarti artinya Iya. apa? Oh ternyata nggak ketemu sama sekali. Udah dicari-cari pun bahkan di elemen terakhir masih tetap nggak sama. Berarti nol. Nol itu artinya apa? Tidak ketemu. Gitu. Oke, Bu, paham, Bu. Berarti nanti kita harus masukin kan mau nyari penot tuh. Berarti di program mainnya kita masukin datanya dulu ya. Kita mau nyari berapa gitu. Betul. Kita harus assign ketika manggil find not itu eh, siapa? Misalkan kayak tadi kita mau nyari not A, ya udah berarti di sini nanti ada A. Jadi nanti manggilnya find not dalam kurung G, A gitu. Oke, Bu, paham, Bu. Paham. Sip. Kalau yang ini paham? Yang ini? Ini paham juga, Bu. Oke. Kita lanjut. Bu izin mau nanya, Bu. Boleh? Kalau yang next HP desain ke PH tuh boleh di luar while-nya nggak? Yang ini. Ya, Ini emang di luar while. oh Kan emang di luar ya. sejajar. Heeh. Nah iya, algoritma ini tanpa ada info ini and while and if. Jadi selama next edge ini atau sintang ini sejajar dengan while, tandanya dia itu di luar while. Ciri dia di dalam while kalau dia menjorok ke dalam seperti ini. Nah, Oh, iya, Bu. kalau Makasih, Bu. Pak Pras itu biasanya pakai and while kan ya? While and Ya, Bu. if gitu. Sama aja ya. Sip. Ada lagi? Wah seru nih, masih banyak. Bagi saya 3 orang ngomong tuh udah lumayan banget loh. Ngoding online pula. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang kita bisa Bu, panggil nih. Oh iya, boleh. saya kan Ayo. tadi sempat kamar mandi, jadi nggak sempat dengar itu kalau misalnya kan dia desain first S itu ke P-Note tuh, maksudnya P-Note itu kan yang di ini ya. Ini, Terus pertama kita P-Note-nya itu dinolkan dulu kok gitu. yang mana yang ini? Iya, Bukan. Jadi gini, Mas. Ketika kita insert last age, berarti kan kita kayak mau menginsertkan ini nih. Si animasinya udah bergerak. Nah, gini. Intinya kan kondisi awal itu kita dikasih nih, ini notnya, ini parentnya, ini anaknya nih, tolong di insert last gitu. Kebayang nggak? Mau nangkep nggak tujuannya?
Enggak, Bu, dia mau insert silasnya kan, Bu. Oke, berarti sebagai programmer kita harus mengidentifikasi. Kan udah dikasih nih pointer penot. Nah, masalahnya ada 3 kemungkinan. Pertama, penotnya 0. Kenapa 0? Misalkan, tolong insertkan E ke not Z. Ada nggak Z di sini? Enggak ada. Nggak ada, berarti pasti penotnya 0. Kalau penotnya 0, nggak akan bisa diapa-apain. Maka langsung outputkan not tidak ditemukan. Jadi jangan di-insert gitu. Ini sama dengan ya, double nih harusnya sama dengan ya. Jadi perbandingan, pengecekan. Kemudian selanjutnya ada kemungkinan kedua nih. Si penotnya itu nggak punya anak. Ya, contohnya kayak ini, kalau penotnya di sini dikasihnya, dia nggak punya anak kan. Kalau nggak punya anak, terus mau diinsertkan, oh enak dong, tinggal connect gini kan. Berarti sintaknya adalah first edge dari penot, yaitu kotak yang ini, tinggal di-assign ke si PH ini. Nah, sintaknya ini. Dan kemungkinan ketiga kalau anaknya udah banyak, seperti yang ada di contoh ya, yang ini nih anaknya udah banyak kan, si penot teh, ya udah berarti kita harus cari elemen terakhir. Caranya berarti kita butuh pointer yang akan berjalan-jalan untuk mencari elemen terakhir agar bisa dikonek seperti ini. Maka kita bikin aja P first edge dari penot, berarti kita bikin P ke first edge dari penot. First edge penot lagi ada di A, berarti dia juga ke A, berarti yang pertama. Lalu kita looping si P-nya dan berhenti ketika next-nya si P, next edge-nya si P sudah 0. Berarti kita bikin sintaknya, while next edge P belum 0, artinya belum paling akhir, yang kita lakukan menggeser si P. Nah, ke sini. Jadi kerja kita menggeser-geser P satu persatu sampai kita temukan elemen terakhir. Elemen terakhir cirinya adalah next edge-nya si P-nya 0. Jadi ketika nanti P berhenti di sini, dia loopingnya berhenti juga. Kenapa? Karena next ini udah 0. Jadi ini udah sama dengan 0. Berarti ini jadi false. Karena false berhenti. Baru deh kita konekin si pointer ini. Berarti ini kan next edge dari P. Di-assign ke sini. Ini tuh page gitu. Itu untuk Oke, Bu. insert last Oke, Bu. edge. Sip. Berarti kita ngecek 3 kondisi ya. Betul. Kalau lengkap banget 3 kondisi. Tergantung dengan initial state dan final state dari prosedur insert last yang kalian terima. Kalau ini kebetulan tidak ada, berarti kita asumsikan segala macam kemungkinan. Bisa juga nih nanti initial state-nya adalah P notnya tidak 0, artinya udah pasti notnya ada, jadi nggak usah pakai kondisi yang ini. Tergantung dengan permintaan lah intinya. Oke, Bu. Sekarang setelah kita udah bisa bikin insert last edge, terus kita udah apa tadi create edge, alokasi edge, berarti kita udah bisa panggil connecting. Nah, enaknya connectingnya jadi tinggal panggil-panggil function prosedur yang udah kita buat tadi. Tahapannya, nah kayak gini ya ilustrasinya. Jadi alokasikan dulu edge yang berisi info node yang akan disambungkan. Misalkan nih ya, yang mau disambungkan adalah node D dengan node B. Berarti kita harus membuat 2 elemen edge yang infonya D dan B. Ingat tadi karena ini tidak berarah, berarti dua-duanya harus melahirkan, harus brojol anak. Anak yang berupa edge, ada 2, berarti dua-duanya kita bikin. Nah, ini saya kasih gambaran ya. Pertama yang kita buat adalah edge pertama, kita sebut dengan pointer S1. Isi infonya adalah D, karena bersilang ya. Kemudian kita akan buat juga edge yang kedua, di mana infonya adalah B. Silang, ya, menyilang. Pointernya E2. Saya gambar tepat di bawah parentnya masing-masing biar gampang. Berarti untuk menghasilkan 2 item ini, masih ingat nggak nama prosedurnya atau fungsinya apa? Yang mana ya, Bu? Menghasilkan kotak-kotak ini. Masih ingat nggak nama prosedur fungsinya apa? Create apa? Atau alokasi apa? Alokasi
age. Betul. Kita panggil alokasi age 2 kali, di mana alokasi pertama infonya adalah node yang akan kita sambungkan, misalkan node kedua ya, tadi kan node 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 pertama, node D disambungkan dengan node B, berarti anggap node D ini adalah node pertama, yang B ini adalah node kedua, berarti nanti tinggal disilang. Kemudian kita akan mencari lokasi. Nah, karena kita udah punya anak, tapi anaknya itu masih nyasar ya, orang tua gue mana ya? Berarti kan kita harus cari. Berarti ketemu B, baru kita insert last. Ketemu D, kita insert last dengan E2. Gitu ya. Itu prosesnya. Itu logic prosesnya. Tadi udah kita bahas ya. Nah, sekarang gimana ngodingnya? Gampang banget. Jadi kita panggil namanya proses connecting, di mana kita butuh grafnya. Dan yang diketahui adalah node 2 dan nama node 1 dan node 2. Misalkan kayak tadi, node 1-nya B, node 2-nya D. Berarti B mau dikoneksikan ke D. Kita tahu bahwa kita membutuhkan 2 buah pointer edge yang akan memegang 2 anak. Dan pointer node P1, P2 untuk men-searching node B dan node D. Pertama, kita pakai pointer P1, tugasnya mencari find node dari B. Karena B adalah node 1, jadi kita masukin G, node 1. Ingat ya, ini B. Ketemu tuh ke sini, berarti P1 ada di sini. Oh, udah ada animasinya ya. Terus, selanjutnya kita find node kedua, di mana node yang dicari adalah D. Berarti tinggal panggil find node lagi, tapi parameternya diubah. Bukan node 2, bukan node 1 lagi, tapi node 2, yaitu huruf D. Ketemulah di situ. Setelah itu, jika ketemu, artinya node-nya ada. Jika P1 tidak nul dan P2 tidak nul, berarti kita bisa proses. Nah, kita bikin kan anaknya. Anak pertama ditaruh di pointer S1 dengan cara memanggil function alokasi node. Nah, lihat teman-teman ya. Nih. Yang kita berikan, data yang akan dibungkus menjadi elemen itu node 2. Masih ingat node 2 itu apa? Node 2 itu adalah D. Bersilang ya. Jadi H1 isi infonya adalah node 2. Ya, jadi D, bukan B ya, bukan node 1. Kalau node 1 nanti ini B. Bersilangan. Baru kemudian kita lakukan insert last edge. Insert last edge itu butuh nama grafnya yaitu G. Dia juga nanya, parentnya mana? Nah, parentnya kan tadi si B. B itu di save oleh P1, berarti di sini P1. Kemudian dia bilang, oke, di graf G dan parent 1, P1, mau diinsertkan edge. Edge-nya mana? Nih, edge-nya si S1, dikasihlah S1. Dengan memanggil prosedur ini, maka akan terkoneksi. Gitu. Masih ingat ya tadi prosedurnya udah kita buat sebelumnya, melakukan insert last. Ulangi hal yang sama, bedanya sekarang bersilangan yang satu lagi. Berarti E2, alokasi node 1 tuh muncul. Infonya B, kemudian baru insert last edge, di mana pointer parameternya berubah ya di P2 dan E2. Udah deh, ini kalau ketemu semua node-nya ada ya. Kalau ada yang nggak ada, berarti mohon maaf, node tidak ditemukan. Selesai teman-teman, connecting itu cuma segini. Sintaknya dengan asumsi insert last edge sudah dibuat, alokasi node sudah dibuat, find node sudah dibuat. Dan tanyakan? Aman? Ada yang bingung? Tanyakan teman-teman. Khawatirnya kalian bingung tuh alpro-nya, jadi mumpung belum ujian, saya punya kesempatan untuk memperbaiki pemahaman yang mungkin kemarin sempat ngeblank tentang alpro, bangga banget. Bukan, lebih ke bingung sih Bu. Ini kan udah lebih pada connecting. Boleh dari algoritma nggak? Maksudnya kayak kan pertama kita find node tuh. Ya kita ulang ya. Memang butuh konsentrasi ya.
eh, bingung nanti. Nah, contoh nih, saya mau konekin B sama D. B itu note 1, D itu note 2. Di sini ya, note 1, note 2 itu isinya ini, yang ini B, yang ini D. Masih ingat nggak tahapannya apa kalau mau mengkonekkan? Coba. Pertama apa? Secara gambar. Temukan dulu, Bu. Temukan Note-nya dulu. siapa? Note apa? Note si ini. Note yang dari si ini, Bu, si G. Note A, B, C gitu. Ceritanya, ilustrasinya, kita mau konekin note 1 ke note 2. Di mana note 1-nya B, note 2-nya D. Berarti yang kita cari siapa? Yang kita cari si Note 1 sama Note 2-nya, Bu. Oke, berarti kita cari note 1 dan note 2 kan? Berarti butuh find note, bener nggak? Hanya ada find note. Nah, find note itu function di mana dia minta nama grafnya apa? Nama grafnya G. Oke. Terus dia bilang, kamu mau cari siapa sih? Karena tadi kita mau mencari note pertama yaitu B, ya kita kasih variabel note 1. Dengan memanggil ini, artinya kita meminta mencari note 1, yaitu B. Lalu alamatnya disimpan di P1. Secara gambar berarti ketemu di sini. Ini adalah ilustrasi after find note dipanggil. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, find note-nya udah ada codingannya sebelumnya ya. Jadi kita tinggal panggil. Dan tugas dia adalah mencari posisi dari note yang dicari. Note 1 isinya apa tadi? Isinya si Note B. Good. Setelah ketemu ngapain, Marcel? Kan tadi ada 2 note, Bu. Berarti kita Mm-mm. tinggal nyari note keduanya. Note 2-nya itu kan D. Boleh. Kalau kita panggil, berarti apa sintaknya kalau mau nyari note kedua? Berarti P2. Mm-mm. P2 find note G, note 2, Bu. Betul. Ketemulah P2 di sini. Kedua parent sudah ketemu. Terus ngapain? Langsung bayangin gambarnya mau gimana sih? Gitu. Mengkonekkan tuh gimana sih? Ini kan gambarnya kosong ya, Bu. Mm-mm. Keadaannya kosong ya. Berarti kita ngecek kebalikannya. Apa? Kita ngecek kalau si P1-nya itu nggak sama dengan 0, terus si P2-nya itu nggak sama dengan 0. Atau Si notnya dibalik ya. sama. Nah, betul. Jadi kalau ketemu, alhamdulillah, berarti ngapain? Ingat target kita gambarnya seperti apa? Kalau B sama D di-connect nih. Berarti di B akan punya anak D. Benar nggak? Di D akan punya anak B. Ini, Benar, Bu. Terus si D punya anak B. itu kan? Ini kan targetnya kan? Nah, tahapannya gimana tuh biar itu terjadi? Kondisinya kan ini belum ada, ini belum ada. Jadi ngapain dong? Biar ada. Panggil create Create age si atau note. alokasi age. Nah, pertama tadi kita tahu bahwa ya Allah maksudnya hilang. Yang kita buat di sini ini apa? Huruf apa di sini? Di bawah A itu, Bu. Yang akan menjadi anak B ini huruf apa ini? Si D, Bu. Si D, D itu variabelnya di save di variabel apa? Variabel Not, note 2.
Ya udah, Note 2. berarti kita akan panggil alokasi age dengan data yang dikasih adalah Note 2. Dan ini dipegang oleh pointer E1, misalkan kalau ilustrasi. Berarti manggilnya gimana? E1 diassign function alokasi node, di mana yang diberikan adalah isi dari Note 2. Note 2 kan D. Sehingga nanti E1 akan memegang elemen H yang berisi huruf D. Gitu. Nah, kayak gini. Habis itu ngapain sekarang? Sekalian aja bikin anak kedua. Untuk P2, apa sintaknya? Berarti P2 kan berarti anak P2 itu jadi punya anaknya itu B kan, Bu? Hmm. Berarti buat ngebikin agar Berarti ada kayak gini, PE2 E2, itu alokasi not heeh, ke si not, not 1 maksudnya. gitu ya. Sorry. Ini kita insert dulu deh. Di sini kita ikutin aja. Setelah kita bikin ini, tapi kalau misalkan Marcel mau bikin E2 langsung boleh ya, nggak masalah, sama aja. Biar sama dengan ilustrasi aja. Setelah kita punya ini, salah. Setelah kita punya ini, kita insert last. Nah, apa prosedurnya? Kita udah bikin kan tadi. Kita panggil insert last age. Nih, yang ini. Aduh, mana ya Allah mouse-nya? Oh ya Allah, jauh banget. Nah, ini. Insert last age. Terus ditanya, nama grafnya apa? G. Oke, kalau kamu mau insert last edge, berarti pointer node-nya mana nih yang mau dikasih anak? Karena kita kita yang mau kita kasih anak adalah si B, di mana si B disimpan oleh P1, berarti kita kasih P1. Oke, orang tuanya gua tahu nih. Terus mana anaknya yang mau di-insert last? Nah, karena kita sudah membuat si anak, dan anaknya adalah di pointer S1, kita kasih S1. Dengan begitu, nanti terkoneklah si D menjadi anak terakhir dari node B. Berarti udah kebayang sekarang apa sintaks selanjutnya, Marcel? Sintak selanjutnya E2, Bu. Betul. E2 kita alokasikan node di mana isinya node 1 secara Tapi gambar bedanya kalau E2 kan dia apa? Node 1 kan? iya. Karena kita mau Satu. masuknya B ya. Ini kan D punya anak B. Baru kita panggil apa habis ini? Insert last S juga nggak, Bu? Di Parameternya insert apa? last di insert si G kan parameternya G start, terus si P2 sama si Mhm. Note 2. Node 2. Eh, E2, Bu. E2. Sorry. Iya. Gitu. Dengan begitu udah connect. Selesai deh prosesnya. Jangan lupa, biasanya kalau kita bikin if, kita cek butuh else nggak. Else itu adalah kondisi di mana mungkin saja P1 atau P2 salah satunya nol atau keduanya nol. Artinya nggak ketemu. Maka ya tinggal kita bilang output not tidak ditemukan. Selesailah proses connecting. Understand? Paham? Minimal Paham, paham Bu. sekarang ya. Kalau besok, lusa, minggu depan agak-agak lupa nggak apa-apa. Oke, sekarang lawannya connecting adalah disconnecting. Disconnecting, contohnya saya mau mendiskonekkan antara B dengan D. Teman-teman langsung harus ngebayangin wujud gambar dari graf tadi, terutama hubungan antara B dengan D. Nah, kayak gini ya. Karena mendisconnecting, berarti ada yang masih ingat nggak prosesnya apa? Pertama, eh, temukan dulu node-nya. Node siapa dan siapa? Node 1 dan Node 2. Node 1 itu, Betul. ini Node 1-nya sama kayak Nah, yang di ini ada nih. connecting ya, Bu? Nah, ini Ya, node Node satunya B, 1-nya. node 2-nya D. Setelah ketemu, Terus kita cek kalau node-nya
tidak sama dengan 0. Ternyata nggak 0 terus. Kalau dia nggak 0, maka kita pakai alokasi lagi, Bu. Kan disconnect butuh Oh, alokasi. pakai delete ya. Hmm. Langsung bayangin, Sal. Sebenarnya kita mau menghapus siapa sih? Siapa yang mau dihapus? Push itu yang kan berarti kan di B kan tadi udah ada not anak B-nya nih. Di D Anak D. maksudnya. Dia ada not Mm-mm. anak B-nya, berarti di D anak B-nya dihapus, terus di B anak si D-nya juga Nah, dihapus. berarti ketika sudah ketemu P1, gimana caranya biar bisa kita tahu bahwa delete yang ini? Berarti apa yang kita panggil selanjutnya setelah ketemu Delete parentnya? last. Sebelum delete last, kita tahu dari mana kalau dia delete last? Kan Karena bisa kan tahu. untuk next si D itu udah 0. Lah, emang udah ada yang pointer yang nyampe ke sini. Oh, ini si D gitu. Ada. Eh, Belum ya? belum Ngapain belum dulu? belum. belum. Ngapain dulu? Biar di sini loh si D tuh. Panggil apa? Bayangin, Berarti kalian tuh cuma punya P1 di sini dan kalian mau delete ini. Berarti ngapain dulu? Men harus di delete first ya gitu, Bu. bukan. Kan P1 di sini. Yang kamu mau delete apa? D kan? Pertanyaannya, D di mana? Untuk tahu lokasinya kita harus panggil apa? Proses apa yang kita panggil? Find? Find not. Find not. Eh, Find? find si Find not mah di sini. Mencari-cari not. Kalau yang di sini find apa? find H. Nah, betul. Jadi kita find edge, di mana edge yang kita cari yang not 2, yaitu si D. Begitu pula ketika di P2, kita find edge, tapi yang kita cari adalah not 1. Gitu. Setelah ketemu, baru kita identifikasi ini delete apa. Di sini diidentifikasi, oh ternyata dia delete last, ya udah panggil delete last. Kalau yang di sini dia delete first, berarti udah panggil delete first. Udah deh selesai deh disconnecting. Codingnya gimana? Codingnya kalau disconnecting, sorry, harus sudah ada find not ya, udah dibuatin tuh find edge. Find edge sama kayak find not, cuma beda startnya ini mah bukan start tapi first edge. Delete edge yang ini dan itu harus sudah ada. Ini ya find edge sama kayak find not, tapi bedanya kalau find not tadi P sama dengan start, kalau di sini P sama first edge. Ya karena pencarian dimulai di anak pertama. Kalau find not P adalah ADR not, kalau di sini ADR edge karena yang dicari adalah anak. Ini sintaknya sama persis. Tinggal bedanya ini edge gitulah. Terus kalau delete first edge, nah sekarang saya mau tanya, saya mau simulasi nih. Masih inget nggak kalian tentang delete? Halo, masih hidup? Masih, Bu. Marcel doang nih yang masih hidup. Falah, biasanya ada Falah tuh. Siapa namanya? Lupa. Masih, Bu. Oh, masih. Ada satu lagi tadi, siapa ya? Siapa yang merasa ngomong tadi sama saya? Siapa ya? Ya, itulah. Oke, coba nih, saya mau tanya ke kalian. Kita tes pemahaman. Kok dia nggak mau gerak? Nah, contoh-contoh. Saya mau tanya, kalau saya mau delete first, misalkan saya mau delete first age, di mana parent atau node-nya itu si B.
di sini. Berarti siapa yang di delete? H mana yang di delete? Delete first H. Berarti huruf apa yang di delete? First H berarti si A. Si A. Nah, gimana proses delete? Pertama temuin dulu si A-nya. Udah, ceritanya udah ketemu nih. Oh, Nah, ternyata ketemu nih di sini. langsung. H. Nah, terus gimana tuh? Gimana sih ngapus si elemen pertama tuh? Masih ingat? Kalau kita delete H pertama, berarti nanti si B anaknya jadi siapa? Yang paling pertama. Jadi D, Bu. Nah, gimana tuh caranya bikin begitu? Pakai delete first yang Iya, betul. H Delete first itu. H kan? Maksud saya Ya. isinya apa sintaknya? Secara gambar udah bener tuh tadi logiknya. Nanti anak pertama B udah bukan A tapi D. Berarti gimana tuh sintaknya? Kalau dari segi gambar begini kan? Nah, gitu kan? Terus yang ini kita hapus. Kita nolkan. Karena dia udah nggak menjadi anak dari si B. Apa sintaknya? Tuh gambarnya udah saya bantu. Apa sintaknya? Berarti jika first H-nya itu sama kayak E-nya, itu berarti Mhm. benar, berarti dihapus, Bu. Tapi kalau nggak sama dia bakal next Betul, sampai cuma menjadi betul Mas, betul semua Falah. Maksud saya ceritanya udah ketemu si A teh di sini. Berarti kan delete first tuh. Lakukan delete first-nya. Targetnya apa? Targetnya si A udah hilang tuh. Udah nggak menjadi anak pertama dari B. Anak pertama dari B sekarang jadi D. Berarti kan secara gambar kita akan ubah pointer ini tadinya ke sini menjadi ke sono. Terus kita hapus si nol ini, si next dari A ini jadi nol karena dia udah nggak lagi connect ke D. Sehingga nanti kalau ditanya siapakah anak pertama B? Oh, anak pertama B adalah D. Nah, sintaknya apa tuh? Jadi bikin sintak panah yang ini sama yang ini. Nih, apa sintaknya? Masih ingat bikin sintak? Bikin sintak itu kalau disuruh bikin apa kayak gini, ini apa? Tujuannya kemana? Tujuannya ke sini. Gitu. Ini apa nih? itu H-nya, Bu. Kotak ini namanya apa? Next, Bu. Bukan. Next mah ini kan? Ini yang tengah-tengah. Masih ingat nggak tadi note itu atau elemen note itu isinya apa aja? Info. Ada next note. Ada satu tuh yang tengah. Yang menunjuk ke H. Namanya first H. Kotak ini namanya first H kan? Berarti sintaknya apa nih? Ngebuat agar kotak ini tadinya ke sini pindah ke sono. Berarti kotak ini kita sebut dulu first H. First H dari siapa? First H kotak ini miliknya Penot. Berarti dari Penot. Disuruh pindah menunjuk ke sini. Nah, ada yang tahu nggak? Ini tuh apa? Alamatnya ini apa? Ada yang tahu? Itu si D last H ya, Bu. Nggak ada pointer lah. Next first H, Bu. Oke, good. Next, first H. Betul banget. Kan tinggal ini D ini pasti next dari elemen pertama kan? Ini panah ini kan? Berarti kan ini
si first H disuruh ke sini, ke D. D ini alamatnya apa? Alamatnya adalah alamat yang sama dengan panah ini. Panah ini namanya apa? Ini next H dari E. Jadi udah berarti first H dari P not disuruh pindah ke next H dari E. Atau next H dari first E juga boleh. Nah, berarti teman-teman harus di-review nih. Insert first, delete first-nya ya. Mungkin udah pada lupa. Insert delete pada single. Nanti kita coba. Nggak bisa deh, minggu depan harus masuk tri. Nanti ya kita responsikan. Nanti sama asdo saya responsi kembali, mengulang kembali materi list. Karena kalau listnya nggak kuat, nanti grafnya juga berat, teman-teman. Karena diasumsikan udah tahu insert first, last after, udah paham delete first, last after. Terutama delete ya, karena delete itu ada 3 kemungkinan. Gitu ya. Tadi itu sekilas aja. Pengen ngecek aja apakah masih ingat atau udah lupa. Itu ya, ini sintaknya teman-teman. Tadi ya kita udah sama sintaknya yang tadi kita bahas. Nah, delete last juga sama. Di sini kita akan ngeloop mencari elemen terakhir, elemen sebelum terakhir, baru nanti dihapus. Nah, ini silakan deh teman-teman dibuka kembali delete last tuh gimana. Coba dicek video-video di LMS yang link list. Nah, teman-teman sebenarnya kalau misalkan lupa tuh gampang banget selama mau effort. Di LMS tuh videonya banyak banget, Bu Hani ngejelasin proses. Jadi kalau lupa bisa cek lagi video Bu Hani. Kalau masih nggak ngerti misalkan, boleh banget nanti pas ketemu saya di hari Jumat, nanya, boleh banget. Kan kemarin tuh ada yang nanya tuh kalau nggak salah, Bu boleh nggak saya minta soal latihan link list single dari awal gitu ya. Nah, teman-teman buka LMS, banyak latihannya di sana. Kalau memang mau minta soal doang nanti saya share. Tapi saran saya minimal buka slide-nya. Kalau ingin paham buka slide-nya. Kalau sudah paham, kalau udah buka slide dan kalian paham setiap isi slide, aman. Tapi kalau ada yang nggak paham, boleh banget nanya ke saya di hari Jumat. Ini delete after-nya. Nah, setelah itu ini yang dari tadi kita bahas. Asumsi delete first edge, delete last edge, delete after edge sudah ada. Maka gimana sih proses delete edge? Nah, berarti kan kita harus identifikasi ya ketika prosedur delete edge itu kita cuma dikasih tahu bahwa grafnya namanya G, parentnya di P0 dan PH sudah diketahui. Jadi posisi dari edge yang akan dihapus sudah diketahui. Pasalnya kita nggak tahu dia ini harus manggil delete first edge, delete last edge, atau delete after edge. Maka yang kita lakukan melakukan identifikasi. Jadi yang pertama, jika posisi dari edge itu sama dengan first edge dari P0, berarti di elemen paling pertama, maka kita manggil delete first, berarti delete first. Jika paling terakhir, pointer next edge dari pointer edge itu 0, berarti dia paling akhir, kita panggil delete last. Nah, kalau bukan keduanya, berarti kan delete after. Tadi saya sudah sampaikan. Berarti kita harus panggil pointer preg, di mana pointer preg ditaruh di anak pertama. Lalu dia akan terus bergeser sampai next-nya dia ketemu dengan anak yang akan dihapus. Ya, berarti depannya dia tuh anak yang dihapus, berarti dia berhenti di situ. Baru kita bisa panggil delete after dengan memberikan nama graph, nama parent, preg yang udah kita dapetin, dan pointer edge yang akan di delete ya, ditaruh di pointer i out. Ini adalah proses delete edge. Berarti disconnecting gimana? Nah, disconnecting gampang banget selama sudah ada function prosedur tadi. Ini ada gambarnya nggak? Oh, nggak ada. Jadi saya gambar dulu deh ya. Misalkan A dan B mau di disconnecting. Ya, misalkan si A udah punya hubungan dengan siapa, B udah sama siapa. Nah, ternyata si A ini not, ini B. Kemudian misalkan ya dia punya anak gitu ya, udah punya anak. Nah, A itu terkoneksi dengan C, D, B, dan X.
Si B itu terkoneksi dengan A, C, dan L misalkan. Ya, ini saya nggak bikin kotaknya ya, biar cepet. Maka yang kita lakukan adalah pertama kita find node dulu. Find node dari node 1. Node satunya misalkan A. Ditaruh di N1. Nah, ketemulah N1 di sini. Kemudian kita cari si B nih. Taruh di N2. Makanya di sini B. Temu. Jika kedua node yang dicari ketemu atau tidak nol, maka masuk ke proses menghapus si H-nya. Di N1 yang kita hapus adalah huruf B. Berarti kita cari H yang isinya B itu di mana? Kita gunakan pointer S1 untuk mencari, lalu kita panggil find H di mana yang kita berikan nama grafnya G, terus nama parentnya adalah N1, node 1. Nah, yang dicari apa? Bukan node 1, tapi si B kan bersilangan, berarti di sini node 2, yaitu huruf B. Ketemu nanti nih di sini, S1 berhenti di sini. Kemudian yang kedua kita panggil E2, find H, kita kasih G, kita kasih node 2, berarti nyarinya di anak node 2 yang di sini. Lalu yang dicari adalah node 1, satunya A. Berarti ketemu deh A-nya di sini, berarti nanti di sini ada E2. Baru deh kita lakukan pengecekan, jangan-jangan nggak ada H-nya nih. Jika ada, berarti if E1 dan E2 nggak nol, kita langsung panggil delete H. Delete H yang pertama kita berikan graf M1 di parent 1, kemudian kita kasih lokasi dari E1-nya dan hasil penghapusannya ditaruh di E-out ya. Jadi ini nanti dihapus, setelah itu dia dipegang oleh pointer E-out. Jadi D-nya nanti next-nya adalah X dan next-nya B udah nol. Udah deh, B sudah lepas. Begitupun dengan yang A. Ya, yang A ini juga dilakukan hal yang sama. Kalau ternyata N-nya 0, berarti H tidak ditemukan. Kalau ternyata N-nya yang 0, berarti not tidak ditemukan. Beginilah proses disconnecting. Aman? Teman-teman, mungkin kalau udah nggak kuat nggak apa-apa ya. Nanti telusuri lagi di Berarti rumah. beda disconnect sama connection itu cuma di delete-nya aja. Betul. Sama kalau e-out itu apa ya, Bu? Oh, gini. Kalau kita menghapus, teman-teman, mana sih? Ini pointer ya Allah, pointernya tidak terlihat. Nah, gini. Jadi, kan ketika kita, aduh, mana sih pointer? Oh, ini. Ketika kita mau melakukan proses pendeletan, sebenarnya kan kita udah punya E1. E1 itu adalah hasil pencarian. Nah, ketika kita ketemukan E1 di sini, ketika kita panggil pendeletan, berarti kan mau ngelepas si B tuh. Nah, si B itu biasanya dipindahin ke pointer baru, yaitu E-out. Kalau kita delete tuh ibaratnya kita ngelepas data, tapi tetap di-save alamatnya di E-out. Gitu. Sangat tergantung dengan prosedur yang dibuat sih. Intinya nanti ketika B udah terlepas, disimpan oleh E-out. Nggak ada E-out juga boleh, teman-teman. Nih, tergantung yang delete edge yang dibuat aja intinya. Delete edge yang kita buat tadi itu ini. Nah, ya. Nggak ada malah e-out-nya malah. Oh, berarti nggak perlu e-out, teman-teman. Ntar saya edit aja deh sekarang. Tadi banyak banget ya typo-nya. Ini Maksudnya halaman. untuk delete saya gimana? Kalau e-out-nya itu berarti kalau udah delete kita pakai e-out gitu. Iya, kalau kayaknya maksudnya begitu. Cuma, tar, ini halaman berapa ya? Disconnect. Nah, ini. Nih, coba teman-teman lihat di prosedur delete edge. Nah, ini ya delete edge yang kita mau panggil. Nah, si delete edge ini cuma butuh satu variabel pertama graph, variabel kedua adalah parent, dan variabel ketiga adalah adr edge. Nah, ini nggak ada. Jadi yang di delete ya udah aja dibiarin, nggak usah dipindahin ke e-out. Nah, jadi saya perbaiki aja ya. Disconnected. Mana ya? Oh, ini. Hapus ya.
Nah, gini aja. Sesuai dengan jumlah parameter yang ada di delete. Ya, udah saya perbaiki, teman-teman. Jadi tinggal panggil delete age, kasih nama grafnya, kasih nama parentnya, dan kasih posisi dari data yang akan di delete. Udah deh selesai disconnecting. Habis itu, nah ini yang terakhir teman-teman. Show tetangga ini intinya men-show aja. Ya, men-show. Nah ini penting banget ya. Show ini, bukan show-nya sih yang penting, menelusuri semua data. Mulai dari node dan anaknya. Terus ke node yang baru ke anaknya. Node yang baru ke anaknya. Node yang baru ke anaknya. Sampai semua node selesai dan semua anak dari node itu selesai. Gitu ya. Nah, yang suatu tangga ini gimana logiknya? Nih, saya gambarin ya. Misalkan ini A. Ini B. Ini C. Kemudian A bertetangga dengan C dan B. B bertetangga, oh ini mah nggak bagus ya. Nggak ada sampai D deh. B. B bertetangga dengan D, artinya terkoneksi. Berarti si D juga bertetangga dengan B. C bertetangga dengan A. D juga bertetangga dengan C, berarti di sini ada D. Nah, misalkan ini adalah graf. Nah, yang ingin ditampilkan adalah pertama huruf node A, dia berkoneksi dengan C dan B. Berarti A berkoneksi dengan C, B misalkan. Lalu node B terkoneksi dengan D aja. Node C terkoneksi dengan A dan D. A, D. Lalu node D terkoneksi dengan B dan C. Nah, gimana caranya menampilkan ini? Yang kita lihat tadi proses penelusurannya di semua ya, jadi semua diakses. Prosesnya seperti, dan ini modal banget teman-teman untuk menjawab proses-proses lainnya yang melibatkan semua node dan edge dalam proses perhitungan kayak apapun itu. Jadi logiknya di sini. Oke, pertama, karena kita akan menelusuri semua node dan setiap node akan disuruh anaknya, berarti kita butuh 2 pointer. Pertama pointer N yang akan jalan-jalan di semua node dan pointer E yang akan jalan-jalan di anak. Pertama kita cek dulu apakah startnya tidak nol. Kalau startnya tidak nol berarti node-nya ada ya. Lanjut, kita assign N ke node pertama. Kemudian kita karena habis ketemu node pertama harus di-outputkan seperti ini, berarti muncul sintak output node info N karena N-nya lagi di sini infonya adalah A. Nah, berarti muncul deh huruf A. Dan ada tambahan kata-kata tetangganya, berarti titik 2 ini diganti ya. Tetangganya. Nah, kemudian karena tetangganya adalah anak-anaknya atau edge-nya di bawah, berarti kita akan melakukan penelusuran di anaknya. Menggunakan pointer E, di mana pointer E akan start dari anak pertama. Berarti karena E itu akan muter-muter ke bawah, muter-muter, menelusuri ke bawah dan anaknya bisa jadi banyak, berarti kan berulang-ulang tuh, berarti kita butuh loop. Sebelum ke situ, kita tahu N ini nggak akan berhenti. 1 kali doang, ke A selesai. Nanti kalau anak A udah selesai, berarti kan ke B. Kalau anak B selesai ke C. Anak C selesai berarti ke D. Berarti N ini akan terus bergeser sampai node-nya selesai. Berarti sampai N-nya 0. Berarti kita bikin dulu looping N-nya. Nih. Mana? Jadi selama N belum 0, berarti N-nya masih ada, masih butuh ada node yang harus dievaluasi. Kita akan melakukan perulangan untuk edge-nya. Apa sih proses di edge?
Proses di H itu adalah kita assign E di first H dari N, ya, berarti di elemen pertama. Baru si E-nya akan muter-muter ke bawah dan menampilkan info dari E. Berarti kita pakai while E belum null, berarti selama E-nya masih menunjuk ke sebuah elemen, dia akan mengoutputkan infonya, berarti ini C keluar, nih C keluar. E-nya geser lagi kan ke bawah nih, pakai sintak ini, E next H, terus dia keluarkan lagi infonya yaitu si B. Ternyata setelah itu next-nya si B kan sudah nol, berarti E-nya nol, berarti berhenti di selesai anak pertama. Berarti next step-nya adalah menggeser N ke orang tua selanjutnya, ke node selanjutnya ke B. Baru loop lagi deh, ngecek apakah N nol, ternyata nggak nol, kita ulangi lagi. Si E di assign ke anak pertama dari N. Udah deh diulang lagi, outputin, muncullah huruf D. Karena udah selesai, nanti geser N-nya ke C. Terus si E geser lagi ke anak pertama, anak kedua, selesai. N-nya geser ke D, kemudian E geser ke anak pertama, muncul huruf B, lalu E bergeser ke data selanjutnya, muncul H-nya C, habis C ternyata 0, terus N-nya bergeser lagi, ternyata N bergeser di 0, berarti sudah berhenti. Muncullah show tetangga. Nah, ini penting teman-teman, prosesnya ini ada looping dalam looping ya, karena memang ada 2 loop di sini. Contohnya disuruh menghitung jumlah tetangga dari setiap node. Oh, A ada 2, B ada 1, C ada 2, D ada 2. Nah, itu harus pakai algoritma di sini. Atau yang kedua, hitunglah berapa banyak apa H dari apa ya? Oh, berapa jumlah H dari graf ini? Nah, yang kita lakukan adalah menghitung jumlah H lalu dibagi 2. Karena ini graf tidak berarah. Berarti kan harus ditelusuri semuanya tuh. Dan kita harus counting di sana. Jadi ini basic banget nih. Ini algoritma basic banget untuk bisa dapetin atau menjawab soal-soal yang targetnya adalah A. Ya, kalau soal targetnya A pasti looping dalam looping. Gitu. Itu untuk soal tangga. Nanti mungkin detailnya akan ada video-video penjelasan latihan terkait graf ya, dan akan diresponsikan biar kalian bisa nanya ke Asdos. Itu untuk graf teman-teman. Kalau untuk DFS BFS-nya ini nanti saya jelaskan di video secara sekilas ya. Kemudian ini latihan hitung degree short degree, nanti juga ada videonya. Gitu. Oh, ini nggak usah dikerjain. Oh, ini materinya banyak banget ya, karena ini kelas gabungan dan kelas ngulang, jadi materinya saya perkecil untuk yang graf. Itu teman-teman materi graf, nanti penelusuran dan segala macamnya akan saya jelaskan. Semoga masih ada waktu, diresponsi kemungkinan ya sama Asdos, enggak sama saya tapi. Ada yang ditanyakan sampai sini? Aman? Aman lah Bu, ya. cukup paham. Aman Nanti Bu, nanti paling diulang-ulang Bu. siap, nanti diulang-ulang lagi seperti tadi ya. Mungkin butuh waktu yang nyaman dan kalau ada yang bingung bisa banget tanya hari Jumat insya Allah di minggu depan ya. Minggu ini kita libur. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga semangat dan kerja kerasnya dalam berusaha memahami di online ini diberkahi, diberikan kelancaran dalam memahami materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih Bu. teman-teman. Makasih Bu. Mama.